بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Melanjutkan pembacaan kitab Silsilah fil Aqidah ala Du'il Kitab wa Sunnah, fi Du'il Kitab wa Sunnah, dalam tema Alamul Jin, alam jin atau dunia lain. Pada pertemuan yang telah lalu, kalau tidak salah, kita berakhir pada sebuah kisah. Ya, betul. Kisah orang saleh yang dengan semangat ingin menebang sebuah pohon yang dijadikan sebagai tempat ibadah atau pohon yang dituhankan, disembah. Akan tetapi begitu niatnya berubah karena telah diperdaya oleh syaitan. Yang tadinya niatnya ikhlas karena Allah, yang keikhlasannya menjadikan syaitan pun takut kepadanya. Setelah keikhlasannya rusak, berubah niat ingin menebang pohon karena ingin mendapatkan berapa dinar? 2 dinar. Akan tetapi setelah 2 dinar tidak didapatkan, maka dia marah, dan kemarahannya bukan karena Allah, tapi marahnya karena tidak dapat 2 dinar, sehingga rusaklah keikhlasan dia. Maka pada saat itulah dia pun menjadi kalah dengan syaitan, dan akhirnya terbalik, dia hampir saja dibunuh oleh syaitan karena sebab rusaknya keikhlasan. Dan itu menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk menghadapi segala tipu daya syaitan. Akan tetapi barang siapa yang keikhlasannya rusak, hilang keikhlasan di dalam beramal, maka berarti kehilangan sebuah senjata, sehingga tidak memiliki senjata yang ampuh untuk menghadapi syaitan lagi. Maka syaitan begitu mudah akan mengalahkan dan menundukkan orang yang tidak memiliki keikhlasan. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah khaufus syaitan min ba'di ubadillahi wa harabuhu minhum. Syaitan takut terhadap sebagian hamba Allah, bahkan lari menjauh dari sebagian hamba Allah. Yang dimaksud hamba Allah ini adalah hamba-hamba yang beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza tamakkana al-'abdu fil Islam, jika seorang hamba sudah teguh di dalam keislamannya, benar-benar konsisten dengan Islam, sudah tidak terombang-ambing lagi, tamakkan, teguh di dalam keislamannya, sudah tidak ada keraguan, sudah tidak ada kebimbangan, sudah tidak ada gonjang-ganjing lagi, sudah teguh keimanannya, sudah benar-benar konsisten di atas Islam. Warasakhal imanu fi qalbi, dan iman sudah begitu kokoh di dalam hatinya, sudah tidak ada syak lagi, keraguan. Wa kana waqqafan inda hududillah, dan benar-benar dia tunduk kepada batasan-batasan Allah, atau maksudnya adalah hukum-hukum Allah. Maka fa inna syaitana yufarriqu aw yafruqu minhu, maka syaitan akan lari menjauh dari orang tersebut.
Dengan syarat apa? Dengan syarat benar-benar tamakkan fil Islam wa rusukhul iman fi qalbi. Keislamannya sudah teguh, keimanannya sudah kokoh di dalam hati, dan benar-benar tunduk kepada batasan-batasan hukum Allah. Maka fa inna syaitana yafruqu minhu, maka sesungguhnya syaitan lari meninggalkan orang tersebut, tidak berani mendekat. Wa yafirru minhu, dan akan lari darinya, meninggalkan dan lari dari orang tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar bin Al-Khattab, ya, dalam kisah yang populer, Umar bin Al-Khattab, apa kata Nabi kepada Umar? Inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan benar-benar takut kepadamu wahai Umar. Ini yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mengetahui keadaan syaitan, sehingga Rasulullah pun mengetahui dengan mukjizat yang Allah berikan. Rasulullah tahu bahwasanya syaitan takut kepada Umar. Jadi di sini Rasulullah dengan tegas mengatakan menggunakan inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan benar-benar takut kepadamu wahai Umar. Ya. Wa qala fihi aidan, dan Rasulullah juga pernah mengatakan juga tentang Umar. Ya, apa kata Rasulullah kepada Umar? Inni la angduru ila syayatin al-jinn wal ins qad farru min Umar. Sungguh saya benar-benar melihat setan-setan dari bangsa jin dan juga setan dari bangsa manusia itu lari menjauh dari Umar. Ya, jadi setan yang tidak kelihatan lari dari Umar, setan yang kelihatan pun juga lari dari Umar. Karena Umar ini orang yang ditakuti musuh, baik dari kalangan syaitan minal jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana sudah pernah saya ceritakan, karena Umar itu orang yang sangat kuat fisiknya, akal pikirannya, kemudian imannya juga kuat, dan tidak takut kepada siapapun. Nggak pernah takut kepada siapapun. Dia hanya takut kepada Allah. Setelah beliau masuk Islam, maka tidak ada yang ditakuti di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah pernah kita kisahkan bagaimana keislaman Umar. Di saat para sahabat Nabi masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi, karena Islam masih begitu lemah di Makkah, sembunyi-sembunyi. Yang sudah masuk Islam pun tidak berani menampakkan Islamnya. Yang mau masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Tapi Umar terang-terangan masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau kabarkan keislamannya kepada seluruh penduduk Makkah. Diawali dengan menginformasikan kepada para pemuka-pemuka Quraisy yang notabene mereka sangat benci dengan Islam. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lain yang merupakan pemuka-pemuka Quraisy yang notabene sangat benci dengan Islam, dengan Rasulullah SAW. Dan dia akan marah ketika ada orang masuk Islam, bahkan dianiaya. Tapi lihat apa yang dilakukan Umar. Umar tidak takut dengan mereka. Ketuk pintu rumah para pemuka Quraisy satu persatu. Ketuk pintu, setelah dibuka pintu apa kata dia? I'lam bi anna Umar qad saba. Ketahuilah Umar sudah masuk Islam. Satu persatu pintu mereka diketuk untuk diberikan informasi bahwa Umar telah masuk Islam. Yang pada puncaknya beliau datang ke Ka'bah. Sebagaimana kebiasaannya, Ka'bah adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Di sana berkumpul manusia setiap hari. Umar datang ke Ka'bah dan beliau melihat ada sekumpulan para pemuda-pemuda Quraisy yang tidak lain itu adalah teman-temannya Umar. Maka dia panggil orang-orang tersebut, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara, i'lamu bi anna Umar qad aslama. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Umar sekarang sudah masuk Islam. Mendengar ucapan Umar ini, mereka seperti mendengar petir di siang bolong. Kenapa? Karena mereka sudah tahu siapa Umar. Umar itu adalah
salah satu pemuda Quraisy pada waktu itu yang juga sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau diketahui juga punya rencana ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa tiba-tiba masuk Islam? Antara percaya dan tidak, sehingga mereka berdiri dari duduk mereka, ya. Kemudian mereka pun memastikan kepada Umar, benarkah dia masuk Islam? Kemudian Umar tegaskan bahwa dia benar-benar masuk Islam. Maka mereka marah kepada Umar, terjadi pertengkaran dan akhirnya perkelahian yang tidak seimbang. Umar dikeroyok oleh para pemuda itu sampai babak belur, ya. Dan akhirnya ditolong oleh salah seorang pemuka Quraisy, kemudian dibawa masuk ke rumahnya dan diselamatkan. Hampir saja mati Umar dipukulin sama para pemuda Quraisy itu, tapi beliau tidak takut, ya. Kemudian yang kedua, kisah ketika beliau hijrah. Ketika kaum muslimin hijrah, diperintahkan hijrah ke Madinah, mereka tidak ada yang hijrah terang-terangan, semuanya sembunyi-sembunyi di waktu malam. Hatta Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hijrahnya sembunyi-sembunyi, ya kan? Bahkan bersembunyi dulu di goa apa? Goa Sur, ya. Kurang lebih 3 hari 3 malam, kemudian tidak melalui jalur yang biasa dilewati oleh manusia, tapi lewat jalur belakang, jalur selatan, muter ke barat, lewat jalur pesisir, ya. Rasulullah SAW. Tapi Umar gimana? Ketika Umar mau hijrah, Umar berdiri di samping Ka'bah. Ketika manusia sedang berkumpul, maka beliau umumkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara, ketahuilah bahwa Umar akan hijrah ke Madinah, akan hijrah pada hari anu, pada waktu anu. Barang siapa yang ingin berurusan dengan Umar, silahkan tunggu di lembah ini dan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mencegat keberangkatan Umar. Beliau berjalan bersama keluarganya melalui jalan biasa, tidak sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab tidak takut kepada siapapun, ya. Sehingga apa yang terjadi, itulah buahnya. Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru akhirnya syaitan pun takut kepada Umar, baik syaitan dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Wa fi Sahihil Bukhari an Sa'd bin Abi Waqqas, di dalam Sahih Bukhari hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah kepada Umar? Walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wahai Umar, tidaklah setan berjumpa denganmu sedang melewati sebuah jalan, tidaklah setan menjumpaimu sedang melewati sebuah jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjik, melainkan setan pasti akan lewat jalan yang lain yang tidak kamu lewati. Jadi misalkan Umar lewat gang Abu Bakar, setan tahu kalau Umar sedang berjalan di gang Abu Bakar, maka dia akan lewat gang Ali misalkan. Nggak berani berpapasan saja nggak berani, apalagi berantem. Nggak berani setan berpapasan dengan Umar di jalan. Dalam riwayat yang lain tapi tidak disebutkan di sini, setan lari mendengarkan suara langkah sandal Umar. Itulah ayuhal ikhwah, buah keteguhan iman yang ada di dada Umar dan buah keteguhan Islam yang ada dalam diri Umar, ya. Sehingga beliau ditakuti oleh syaitan. Bukan takut kepada syaitan, tapi syaitan takut kepada beliau, ya. Jadi bagaimana syaitan mau mengganggu Umar? Dia ketemu saja takut, ya kan? Sehingga barangkali di zaman sekarang kalau Umar masih ada, kalau ada orang kesurupan nggak perlu diruqyah, panggilkan Umar, suruh berdiri di sampingnya, udah sembuh langsung balik, ya. Umar nggak perlu ngeruqyah. Umar datang aja sudah ketakutan itu setannya, ya kan? Berbeda dengan kita. Ada teman kita kesurupan, kita ruqyah, sampai bibirnya memble,
baca Quran sampai tenggorokannya sampai kering, jinnya nggak keluar-keluar. Yang lebih unik lagi, ada orang meruqyah, selesai dia meruqyah kecapean, ganti dia di ruqyah. Terjadi itu. Ini pernah ada akhwat kena gangguan jin, di ruqyah sama akhwat yang lain. Selang berapa waktu selesai meruqyah, akhwat itu kejang-kejang. Yang selesai meruqyah itu kejang dia. Apa yang terjadi? Iya, jinnya pindah ke dia. Akhirnya ganti di ruqyah. Subhanallah. Jadi estafet itu. Di ruqyah, ganti di ruqyah. Ya. Setelah itu di ruqyah orang lain. Yang ruqyah ganti di ruqyah lagi. Estafet ini, jinnya pindah dari orang ke orang. Ya. Walaysa dzalika khassan bi Umar. Dan bukanlah hal itu khusus untuk Umar saja, bukan. Fa inna man qawiya imanuhu yakharu syaitanahu. Karena sesungguhnya siapa saja yang kuat imannya, maka dia bisa mengalahkan setannya. Wa yudhilluhu, dan bisa menghinakan setannya, merendahkan. Kama fil hadis, seperti yang ada di dalam sebuah hadis. Innal mu'mina la yungsi syaitanahu kama yungsi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya orang yang beriman benar-benar bisa mengendalikan setannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian bisa mengendalikan ontanya di perjalanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir setelah membawakan hadis ini, beliau berkata, wa ma'na la yungsiya syaitanahu, yang dimaksud mengendalikan setannya adalah, kata Ibnu Katsir, liya'khudha binasiyatihi, yaitu dia bisa memegang tali kendalinya, fayaghlibuhu, sehingga dia bisa mengalahkannya, wa yaqharuhu, dan dia bisa memaksanya, kama yaf'alu bil ba'ir, sebagaimana yang dia bisa lakukan kepada onta, idza syarada summa ghalabahu, sebagaimana yang dia bisa lakukan kepada onta ketika onta itu kabur, lepas, kemudian dia tangkap lagi. Ya. Waqad yasilul amru ayyu'athiral muslimu fi qarinihi al-mulazimi lahu fayuslim. Dan terkadang perkaranya sampai pada taraf seorang muslim bisa memberikan pengaruh kepada korinnya. Setiap orang punya korin. Korin dari malaikat dan korin dari setan. Korin dari malaikat mengajak kepada kebaikan. Korin berupa setan mengajak kepada keburukan. Ya. Di sini beliau mengatakan terkadang perkaranya sampai pada taraf apa? Seorang muslim bisa memberikan pengaruh kepada korinnya, korin setan yang selalu ada pada dirinya. Fayuslimu, sehingga korinnya itu masuk Islam. Ya. Jadi korinnya, setiap orang punya korin. Antum dimanapun berada ada temannya antum. Walaupun antum sendirian, di samping antum ada makhluk yang tidak kelihatan. Akhraja Muslimun fi sahihi, Imam Muslim telah mengeluarkan riwayat di dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuh minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan waqad wukila bihi, melainkan diserahkan pada dirinya atau diberikan kepadanya korinnya, diberi korin. Korin dari mana? Minal jin, dari bangsa jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan korin dari bangsa malaikat. Kita punya korin tiap hari. Antum pergi kemana saja ada temannya. Walaupun antum sendirian kelihatannya, tapi ada temannya. Malaikat, korin dari malaikat, dan korin dari syaitan. Nah, malaikat mengajak kepada kebaikan, syaitan kepada kejelekan. Kuat-kuatan, dan semuanya kembali kepada kita masing-masing. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, dan apakah juga diberikan kepada anda ya Rasulullah korin tersebut? Rasulullah menjawab, qala wa iyyaya, korin itu juga diberikan kepada saya. Illa annallaha, hanya saja sesungguhnya Allah, a'anani alaihi, sesungguhnya Allah menolong saya, fa aslama, sehingga korin tersebut masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, maka korin tersebut tidaklah memerintahkan kepada saya kecuali kebaikan.
Ini korin yang setan, yang korinnya Rasulullah itu masuk Islam, sehingga tidak memerintahkan kepada beliau kecuali kebaikan. Ya. Jadi Rasul saja memiliki korin. Akan tetapi korinnya Rasulullah sudah ditundukkan, sehingga menjadi korin yang muslim, tidak memberikan pengaruh kejelekan, tapi justru mengajak kepada kebaikan. Beda dengan korin kita. Ya. Kita masih ada kecenderungan kepada kejelekan, berarti korinnya belum masuk Islam. Bahkan mungkin kita masih kalah dengan korin kita, ya kan? Buktinya apa? Masih banyak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan masih lemah di dalam melakukan ketaatan. Ya, korinnya lebih kuat. Ini malaikat nggak bisa apa-apa kalau diri kita sendiri tidak baik, walaupun ada malaikat di sisi kita. Baik, itu pembahasan yang kedua adalah syaitan bisa takut kepada sebagian hamba Allah yang benar-benar beriman. Yang ketiga lebih istimewa lagi. Yang ketiga lebih istimewa lagi adalah taskhirul jin li Nabiyillahi Sulaiman. Ditundukkannya bangsa jin kepada Nabiullah Sulaiman. Ini khusus. Ya. Jin ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Sakharallahu li nabiyhi Sulaiman fi jumlati ma sakhar al-jin wasyayatin. Allah menundukkan untuk Nabi Sulaiman fi jumlati ma sakhara, pada berbagai urusan yang Allah tundukkan untuknya, yaitu menundukkan siapa? Al-jinna wasyayatin. Allah tundukkan jin dan setan untuk Nabiullah Sulaiman. Ya'lamuna lahu ma yasha, ya'maluna lahu ma yasha, sehingga jin dan setan itu bekerja untuk Nabi Sulaiman apa saja yang Nabi Sulaiman kehendaki. Ya, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman karena Allah telah tundukkan. Wa yu'adzibu wa yusajjinu al-usata minhum, dan Nabi Sulaiman bisa menyiksa dan memenjarakan jin-jin dan setan yang bermaksiat kepada Sulaiman di antara mereka. Ya, Allah berikan kemampuan. Bangsa jin dan setan ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Shad ayat 36 sampai 38. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Maka kami tundukkan untuk Sulaiman rih, angin. Ya. Angin pun ditundukkan untuk Sulaiman. Tajri bi amrihi, yang angin itu berjalan, bisa berjalan dengan berdasarkan perintah Sulaiman. Rukha'an, dengan baik, haitsu asab, kemana saja Sulaiman ingin. Sehingga ketika Sulaiman naik kapal layar, Nabi Sulaiman dengan enak saja perintahkan, wahai angin, bertiuplah kamu ke timur, aku ingin pergi ke timur. Maka kapal berjalan ke timur di bawah angin. Enak sekali ya, nggak perlu pakai bahan bakar. Coba kalau ada sekarang. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas, dan kami juga tundukkan seton. Kulla banna', seton dari kalangan para ahli bangunan, semua yang ahli bangunan. Jadi ada seton yang ahli bangunan. Wa ghawwas, dan seton yang pandai menyelam, nyelam ke laut. Wa akharina, dan seton-seton yang lain muqarranina, terikat fil asfadi, dalam belenggu-belenggu, yaitu yang tidak taat kepada Sulaiman maka dibelenggu, dipenjara, ditahan. Ya. Itulah bagaimana Allah menundukkan bangsa jin atau syaitan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa qala fi suratis Saba, dan Allah berfirman di dalam surat Saba, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih, dan ada di antara bangsa jin adalah jin yang bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Tuhannya. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir, dan barang siapa di antara bangsa jin itu yang menyimpang dari perintah kami,
nudzikhu min adzabis sa'ir, maka kami berikan kepadanya azab neraka, azab api yang menyala-nyala. Ya'maluna lahu ma yasha. Bangsa jin itu bekerja untuk Sulaiman apa saja yang Sulaiman kehendaki. Min mahariba, berupa membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya, seperti Sulaiman punya istana yang sangat besar, yang bangun siapa? Bangsa jin. Ya. Wa tamatsila, dan membuat patung-patung. Wajifandin, dan membuat piring-piring kal jawabi, yang seperti kolam. Jadi piringnya seperti kolam lebar. Belum pernah kan kita ketemu piring sebesar masjid ini, sebesar kolam renang. Wa kudurir rasiat, wa kudurin, dan periuk-periuk rasiatin yang tetap berada di atas tungkunya. Apa namanya? Periuk yang besar, piringnya saja sebesar kolam, periuknya seberapa gitu. Ya kan? Ya, logikanya periuknya lebih besar lagi dari piring kan? Ya enggak? Itu dalam surat Saba, bagaimana Allah mengkisahkan Allah menundukkan bangsa jin kepada Sulaiman. Wa hadha taskhiru ala hadha an-nahwi istijabatun min Allah li 'abdi Sulaiman hina da'ahu. Ya. Penundukan ini, jadi Allah menundukkan bangsa jin ini dengan model seperti itu tadi, itu adalah merupakan pengkabulan dari Allah kepada Sulaiman ketika Nabi Sulaiman berdoa. Apa doanya? Rabbi habli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun sesudahku. Mulk itu kerajaan atau kekuasaan. Ya, kekuasaan. Jadi Nabi Sulaiman meminta diberikan kekuasaan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi setelahnya, sehingga setelahnya tidak dapat. Wa hadhihi da'watu hiya allati mana'at nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min rabtil jinni. Doa inilah yang menjadikan terhalangnya Nabi kita Muhammad mengikat jin. Kan Rasulullah pernah nangkap jin itu, mau diikat tapi nggak bisa, gitu. Karena memang Allah tidak menundukkan jin untuk Rasulullah. Alladzi ja'a bisyihabin min narin, yaitu jin yang membawa apa? Membawa api, ya. Membawa api, yuridu ayyurmiyahu fi wajhi, yang akan dilemparkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pada suatu hari, suatu malam, datang jin ifrit membawa obor, membawa api. Jadi akan membakar wajah Rasulullah SAW. Ya, tapi tidak sanggup karena Allah menjaga Rasulullah. Bahkan Rasulullah berhasil menangkapnya. Jin itu ditangkap sama Rasulullah. Mau diikat, tapi nggak bisa diikat, lepas. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doanya Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman yang bisa mengikat jin. Rasulullah nggak bisa mengikat jin, tapi bisa nangkap. Bisa nangkap tapi nggak bisa mengikatnya, memenjarakan, menawan tidak bisa. Maka jelas ini, jelas umat Muhammad tidak akan ada yang bisa menangkap jin sampai mengikatnya. Sehingga ini sebagai bantahan terhadap cerita-cerita bohong tentang adanya para pemburu hantu yang bisa menangkap hantu, dimasukkan dalam gelas gini, berubah kalajengking katanya. Ya kalajengking betulan dapat dari kebun. Ya, itu tidak benar. Nabi saja nggak bisa ngikat, bisa nangkap tapi lepas gitu. Karena memang ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Sulaiman sebagai wujud pengkabulan doa Sulaiman ketika berdoa kepada Allah, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pantas untuk seorang pun sesudahku. Jadi hanya Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman tidak ada seorang nabi pun yang bisa menawan jin, apalagi dimasukkan dalam gelas, botol, nggak mungkin. Fa fi sahih Muslimin an Abi Darda, di dalam sahih Muslim hadis dari sahabat Abu Darda, beliau bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berdiri, ya, maksudnya mengerjakan salat malam, qama qiyamul lail. Rasulullah pernah mengerjakan qiyamul lail. Kata Abu Darda, kemudian saya mendengar beliau membaca doa, a'udzu billahi minki. Summa qala, kemudian melanjutkan membaca doa,
ul'inuka bila'natillahi 3 kali. Ul'inuka bila'natillah, ul'inuka bila'natillah, dan seterusnya. Al'anuka bila'natillah. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawwalu syai'an. Kemudian beliau membentangkan tangannya, menjulurkan tangannya seakan-akan beliau ingin meraih sesuatu. Jadi maksudnya beliau menangkap jin yang mengganggu beliau dalam salat, dalam qiyamul lail. Ketika Rasulullah sedang qiyamul lail, datanglah jin. Dalam riwayat dikatakan ini adalah ifrit yang membawa api, mau membakar wajah Rasulullah ketika sedang salat malam. Maka Rasulullah baca doa ini sambil mau menangkap gitu, tangannya begini, mau ditangkap sama Rasulullah itu. Akan tetapi tidak bisa. Falamma faragha minas shalah, maka setelah beliau selesai dari salat, qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'naka taqulu fis salati syai'an. Ya Rasulullah, sungguh kami mendengarkan Anda di dalam salat membaca sebuah doa. Lam nasma'aka taquluhu qabla dzalik. Yang kami belum pernah dengar itu doa itu Anda baca dalam salat sebelumnya. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat Anda menjulurkan tangan Anda. Faqal, maka Rasulullah bersabda, inna aduwallah iblis ja'a bisyihabin minnar. Sesungguhnya musuh Allah yaitu iblis membawa panah berapi, liyaj'alahu fi wajhi, yang akan diluncurkan ke wajah saya. Fakultu, maka saya membaca doa a'udzu billahi mink salasa marrat. Summa qultu, kemudian aku berdoa al'anuka bila'natillahi tamah. Falam yastakhir salasa marrat. Maka 3 kali gagal dia, tidak bisa. Gagal maksudnya setannya gagal, tidak bisa melemparkan panah berapi tersebut. Summa aradtu akhdahu, kemudian saya ingin menangkap dia. Ya, saya ingin menangkap dia setelah setan itu tidak sanggup meluncurkan panah apinya. Saya berusaha menangkapnya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwassaqan. Demi Allah, kalau bukan karena ada doa saudara kami, saudara kita yaitu Nabi Sulaiman yang telah berdoa tadi dalam Al-Quran itu, la asbaha muwassaqan, maka di waktu pagi iblis tersebut sudah terikat. Yal'abu bihi wal wildan ahli Madinah, yang bisa dimain-mainkan sama anak-anak kecil penduduk Madinah. Jadi Rasulullah ingin nangkep si iblis itu, kemudian diikat biar nanti dibuat mainan sama anak-anak kecil gitu. Nggak tahu bentuknya apa ya. Akan tetapi terhalang. Apa yang ingin dilakukan Rasulullah terhalang oleh doa Nabi Sulaiman ya, sehingga nggak bisa ditangkap. Kalau seandainya bisa tangkap, diikat di tiang masjid gitu ya, buat main bola sama anak-anak kecil. Nih, iblis tuh kayak gitu bentuknya, tendang sana tendang sini gitu kan. Man, sayangnya apa? Rasulullah SAW terhalang oleh doa Nabi Sulaiman. Waqad takarrara hadza aksara min marrah, dan hal ini berulang kali terjadi, lebih dari 1 kali. Bukan 1-2 kali Rasulullah melakukan itu. Jadi pas lagi sholat malam, kedatangan apa? Pas beliau sedang sholat malam, kedatangan iblis membawa panah berapi. Akan tetapi lagi-lagi tidak bisa menyakiti sedikit pun terhadap diri Rasulullah SAW. Fafis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau bercerita, inna ifritan minal jinni ja'ala yaftaku alayyal barihah. Sesungguhnya jin ifrit tadi malam berusaha menyerang saya. Sesungguhnya tadi malam jin ifrit berusaha menyerang saya. Liyaqta'a alayya shalah, untuk memutuskan salat saya. Ya. Wa innallaha amkanani minhu, akan tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala meneguhkan saya sehingga bisa melawan dia. Fada'attuhu, maka kemudian aku pun berusaha menangkap dia. Falaqad hamamtu,
Kemudian sungguh saya benar-benar berkeinginan an urbitahu, saya ingin mengikat dia ila jambi sariyatin min sawaril masjid. Saya ingin mengikat ifrit itu di salah satu tiang masjid. Ini sudah ditangkap itu, mau diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Ya. Hatta tusbihu tangdurun ilaihi ajma'un, sehingga sampai datang waktu pagi kalian bisa melihatnya, begitu. Au kullukum, atau kalian semua. Summa dzakartu qaula akhi Sulaiman. Akan tetapi kemudian saya ingat doa saudara saya Sulaiman. Dia membaca doa Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Saya ingat doa itu. Faraddahullahu khasi'an, maka kemudian Allah pun melepaskan dia, melepaskan ifrit dari pegangan tangan saya. Wa mana yaftaku al-fat al-akhdhu ghaflatan. Yaftak itu maksudnya adalah menangkap dalam kondisi dia lengah. Wa qulu za'atuhu ay khanaqtuhu, maksudnya mencekik. Ya, tadi menangkap sambil dicekik gitu. Jadi Rasulullah berhasil memegang lehernya, dicekik. Kemudian mau diikat ke tiang masjid, akan tetapi beliau teringat doa Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga akhirnya Allah lepaskan. Ifritnya kabur akhirnya, terbang lagi, entah pergi kemana nggak tahu. Itu dia ya ikhwah. Jadi intinya orang yang benar-benar sudah memiliki keimanan yang sempurna, maka syaitan kalah. Hanya saja satu yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa menangkap dan mengikatnya, karena itu khusus untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kadzdzabal yahud ala nabiyillahi Sulaiman. Kemudian Yahudi telah berbohong atas nama Nabi Sulaiman. Dan ini dilakukan dari masa ke masa. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman, Yahudi akan selalu berbohong membawa nama para nabi. Dalam masalah sihir, ini salah satu kebiasaan bangsa Yahudi. Mereka menggantikan kitab Taurat dengan sihir, ya kan? Seperti banyak disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu mereka diberikan pemahaman oleh Allah terhadap kitabullah Taurat, akan tetapi kitab Taurat mereka ganti dengan sihir, dan mereka sering membuat kebohongan. Ya, makanya manusia yang paling banyak berinteraksi dengan ilmu sihir adalah Yahudi dalam sepanjang sejarah sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Yaz'umul yahudu wa atba'uhum alladhi yastakhdimuna al-jinn biwasatatis sihri. Orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang biasa menggunakan jin, meminta bantuan kepada jin dengan perantara sihir, mereka menganggap anna nabiyallahi Sulaiman kana yastakhdimul jin nabi. Mereka menganggap bahwasanya Nabiullah Sulaiman itu menggunakan jin. Ya. Waqad dzukira ghairu wahidin min ulama'is salaf. Waqad dzakara, bukan satu orang dari ulama salaf terdahulu yang menyebutkan anna Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman lamma mata, ketika wafat, katabatis syayatin, maka setan-setan menulis kutubas sihr. Nabi Sulaiman meninggal. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka setan nulis kitab sihir. Ya. Kutubas sihri wal kufri, kitab kesihir dan kitab kekufuran. Wa ja'alatha tahta kursihi, dan mereka letakkan kitab-kitab sihir dan kitab kekufuran itu di bawah kursinya Sulaiman, di bawah singgasana Sulaiman. Ini cara mengelabui manusia. Cara mengelabui manusia dengan cara seperti itu yang dilakukan oleh bangsa syaitan. Ya, sehingga tidak ada satu sihir pun di muka bumi dari zaman ke zaman, melainkan tukang sihir akan menyandarkan ilmu sihir kepada apa? Kepada para nabi sebelumnya. Ya, kalau sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW, tukang sihir menisbatkan sihir kepada Al-Quran. Mereka buat rajah, tulisan ayat Al-Quran ditulis putar balik, cungkir balik ayatnya. Ada lagi yang ditulis ayat Al-Quran dengan darah, nggak main-main, darah haid, ya kan? Jadi sihir berkedok Al-Quran gitu.
Dan itu banyak umat Islam yang nggak tahu. Ada lagi tukang sihir yang mengajarkan kul hu balik. Apa itu? Baca surat Ikhlas dengan cara dibalik. Kul huwallahu ahad dibaca dari belakang dari dal. Ahadun dari dal, jangan dipraktekkan. Nanti jadi dukun antum. Kul huwallahu ahad dibalik. Ada lagi mengajarkan baca surat Al-Fatihah 7 kali tahan nafas sambil pejamkan mata. Kuat nggak? Saya teringat ada orang dulu yang mengajarkan kalau naik sepeda motor ketemu polisi razia dan Anda nggak bawa surat, berhenti, baca Al-Fatihah 7 kali sambil tahan nafas sambil pejamkan mata. Gimana bacanya coba? Minimalnya bid'ah, dan itu pasti akan merusak bacaan Al-Fatihah, dan itulah yang disukai syaitan. Jadi jangan tertipu dengan ayatnya, jangan tertipu dengan ayat Al-Quran yang dibaca, tapi lihat hakikatnya. Makanya dalam ilmu usul dikatakan al-hukmu yaduru alal haqiqah la alal asma. Hukum itu berkisar pada hakikatnya, bukan namanya. Walaupun Al-Quran, ya kan? Walaupun Al-Quran namanya Al-Quran, tapi kalau Al-Quran disalahgunakan, ini adalah hakikatnya istikhdam bisyaitan, minta bantuan kepada syaitan dengan cara menghinakan Al-Quran. Ini yang banyak umat Islam tidak tahu. Meminta bantuan kepada syaitan dengan cara menghinakan Al-Quran. Jadi sihir berkedok Al-Quran. Ini umat Islam banyak nggak tahu. Ya. Sehingga mereka selalu berdalih, mosok dikatakan sihir orang dia ngobatinya dengan baca Al-Quran. Ya, kita tidak mempermasalahkan Al-Qurannya, tapi gimana dia baca Quran? Gimana caranya? Ada lagi ilmu sihir diberi nama mu'jizat. Ada lagi ilmu sihir diberi nama karomah. Sehingga ada satu kelompok-kelompok yang diikuti sebagian saudara-saudara kita, kelompok kebatinan yang mengajarkan ilmu karomah katanya. Biar punya ilmu karomah gimana caranya? Puasa sekian hari, baca wirid ini itu. Ya. Pernahkah Rasulullah mengajarkan ilmu seperti itu? Tidak ada. Minimalnya bid'ah. Dengan bid'ah itulah minta bantuan kepada syaitan. Itu imbalannya gitu. Jadi syaitan mau bantu, tapi ada imbalannya. Jadi nggak gratis syaitan bantu manusia itu. Ada imbalannya. Ya. Bagaimana yang dilakukan orang Yahudi? Bagaimana di sini yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf terdahulu, Anna Sulaiman lamma mata, ketika Nabi Sulaiman meninggal, katabati syayatin, setan menulis kitab-kitab sihir dan kitab kekufuran. Wa ja'alatha tahta kursi, dan meletakkan di bawah kursinya Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah meninggal, nggak bisa bantah kan? Coba kalau Nabi Sulaiman masih hidup. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Sulaiman, di masa kekuasaan Nabi Sulaiman, tukang sihir ditangkap dan dibunuh sama Nabi Sulaiman. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal, dibalikkan, diputar balik fakta. Setan menulis kitab sihir, kitab sihirnya ditaruh di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ini untuk mengelabui manusia. Talbis. Wa qalu, dan mereka katakan, kana Sulaimanu yastakhdimul jinna bihadihi. Nabi Sulaiman itu minta bantuan kepada jin dengan kitab-kitab ini. Jadi kitab yang ditulis setan tadi disandarkan kepada Sulaiman, dikira itu adalah kitabnya Sulaiman. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, laula anna hadza haqqun jaizun lamma fa'alahu Sulaiman. Maka para ulama salaf berkata, kalau seandainya ini benar dan boleh, maka tentunya Nabi Sulaiman dulu melakukan. Tapi kenyataannya ketika Nabi Sulaiman masih hidup, Nabi Sulaiman tidak melakukan, tidak mempraktekkan apa yang diajarkan dalam kitab sihir yang ditulis oleh syaitan yang diletakkan di bawah kursinya Sulaiman. Bahkan Sulaiman menghukum tukang-tukang sihir di zamannya. Fa'anzalallahu qawlahu, maka Allah menurunkan firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi
Ya. Dan tatkala telah datang kepada mereka orang-orang Yahudi seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, maka mereka melemparkan ya apa yang dibawa rasul tersebut. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, maka sekelompok orang-orang ahli kitab melemparkan kitab Allah dari belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Ma'ruf orang Yahudi suka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat, khususnya ayat-ayat yang berbicara akan datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa bayyana annahum ittaba'u ma kanat tatluhu syayatin ala ahdi mulki Sulaiman. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa bara'a Sulaimanu minas sihri wal kufri, maka Sulaiman pun berlepas diri dari sihir dan kekufuran. Dalam Al-Quran Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka, domir mereka, kata ganti mereka ini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Sebagian mengatakan maksudnya ahlul kitab Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, sementara Nabi Sulaiman tidaklah kufur, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Allah bantah. Allah bantah di dalam Al-Quran tentang penisbatan yang kadzib, penisbatan yang bohong, yaitu sihir dinisbatkan kepada Sulaiman. Ya. Ini bantahannya dalam Al-Quran. Makanya harus hati-hati. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika melihat ada orang memiliki khawariqul adah. Khawariqul adah artinya hal yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, yang di luar kemampuan akal manusia. Artinya kemampuan yang di luar kemampuan manusia. Hal-hal yang aneh, seperti orang bisa berjalan di atas air. Saya juga bisa naik sampan. Jalan di atas air kan, naik perahu gitu. Enggak, maksudnya jalan, lari di atas air gitu. Ada di zamannya Imam Syafi'i dulu. Ketika Imam Syafi'i diceritakan ada orang yang bisa aneh-aneh, memiliki khawariqul adah, hal-hal yang aneh yang di luar kebiasaan manusia, yang manusia normal tidak mungkin bisa melakukan. Maka Imam Syafi'i memerintahkan, lihatlah kenapa dia bisa seperti itu. Kan kebanyakan orang itu kan kalau orang bisa aneh langsung dianggap hebat, ya kan? Apalagi sekarang lengkap sudah dengan cerita film Wali Songo yang ditambah-tambah keanehan-keanehan yang itu tidak ada sebenarnya dalam sejarah, sehingga semakin membuat orang percaya bahwa ciri wali itu lahum khawariqul adah. Ciri wali dia memiliki hal-hal yang aneh yang di luar kebiasaan manusia. Maka ini merusak akidah sebenarnya. Imam Syafi'i memerintahkan agar lihat kenapa orang itu bisa memiliki yang aneh-aneh itu. Lihat dulu kenapa. Ya. Kalau dia orang yang soleh bertakwa kepada Allah sehingga mendapatkan khawariqul adah, maka mungkin itu karamah. Tapi kalau orang bisa aneh-aneh karena apa? Ada istikhdamus syayatin dengan cara apa saja. Termasuk istikhdamus syayatin adalah dengan cara apa? Menghinakan Al-Quran. Bentuk-bentuk menghinakan Al-Quran banyak caranya. Di antaranya membaca Al-Quran dengan cara yang salah, atau menuliskan ayat Al-Quran dengan dibolak-balik. Itu kan menghina Al-Quran, istihza bil Quran. Pernah lihat raja? Ya, bahkan ada orang ditato punggungnya dengan raja. Sebenarnya ayat surat Al-Fatihah itu di punggungnya itu. Cuma surat Al-Fatihah ditulis secara melingkar, bolak-balik nggak karu-karuan. Ya kan? Disitulah istihza bil Quran. Al-Quran dihinakan dengan cara seperti itu, maka
dengan ini setan akan membantu. Jadi minta bantuan kepada setan dengan cara menghinakan Al-Quran. Ya, maka waspadalah. Dan perlu diketahui bahwasanya karomah itu diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak menyangka-nyangka akan mendapatkan karomah, dan bahkan tidak berharap. Bahkan tidak berharap mereka. Jadi datang secara tiba-tiba dari Allah, mereka tidak menduga. Dan karomah tidak bisa dipelajari. Ya. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah belum tentu dapat karomah. Bisa jadi dapat karomah, bisa jadi tidak dapat. Dan pada dasarnya orang yang bertakwa kepada Allah tidak mengharapkan itu. Karena karomah bersifat duniawiyah, pertolongan Allah yang di dunia. Sementara orang-orang yang beriman, wali-wali Allah itu hanya mengharapkan kesuksesan di akhirat pada dasarnya. Ya. Barangkali sampai di sini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan yang tersimpan tapi selalu hilang. Ya, makanya jangan nitip pertanyaan, ini hilang lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Apakah jin korennya Umar juga lari dari Umar? Nggak tahu saya. Kan Umar, kan setan takut dengan Umar tuh ya. Pertanyaannya, korennya Umar apakah kabur lari meninggalkan Umar? Allahu alam. Ya mungkin korennya menjadi muslim barangkali ya. Allahu alam. Tidak ada asar yang menjelaskan itu, kita nggak tahu. Karena ini masalah gaib, kita tidak bisa mengetahui kecuali ada riwayat. Kalau tadi tentang korennya Rasulullah jelas, Rasulullah sendiri mengatakan korennya Rasulullah masuk Islam. Korennya Umar nggak tahu. Kalau ada riwayat yang menjelaskan baru kita tahu. Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Apakah jin bisa masuk ke tubuh seseorang yang tidur malam tanpa membaca doa sebelum tidur? Mungkin, tergantung orangnya. Orangnya gimana? Kalau tidur dalam kondisi melakukan perbuatan maksiat dan belum bertobat mungkin. Ya. Kan tetapi kalau yang tidur adalah orang yang at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah, cuman kebetulan lupa baca doa, tidur dalam kondisi sedang tidak berdosa, ya setannya takut kali, apalagi baca doa. Kalau Umar tidur lupa baca doa, setannya datang nggak? Umar baru jalan aja udah takut setannya, apalagi Umar baca doa, gitu ya. Itu buah dari ketakwaan. Jadi Allah memberikan keutamaan itu dengan sebab ketakwaan. Allahu a'lam bishawab. Demikian ayat ikhwah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala tipu daya syaitan dan teman-temannya, dan menyelamatkan kita sepanjang hayat kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita pantas menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan sebenarnya, terbebas dari segala tipu daya syaitan, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melewati sirat dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.